Menilik potret pendidikan di negara ini semakin ada-ada saja. Banyak orang yang ingin memperoleh sesuatu dengan cara cepat dan instan. Salah satunya untuk status pendidikan. Bukan rahasia lagi di negara ini, ijazah bisa diperjualbelikan. Namun ironisnya, proses jual beli ijazah kini dapat dengan mudah dilakukan dan terang-terangan melalui situs internet misalnya. Hasilnya gelar pendidikan menjadi hal yang tidak penting lagi. Nilai mahalnya kerajinan, ketekunan, dan keuletan memperoleh ilmu pengetahuan kini dapat disepadankan dengan materi. Bila cukup memiliki materi, maka cukup pula gelar pendidikan kita. Padahal bila melihat ke belakang, betapa bangsa kita berjuang demi mendapatkan penyetaran pendidikan yang layak dan mutu pendidikan yang berkualitas dengan harapan mencerdaskan bangsa. Apakah bangsa ini justru harus mengalami kemunduran? Lantas siapa yang paling bertanggung jawab dalam membenahi dan menertibkan hal ini? Dan bagaimana nasib para generasi penerus bangsa yang seharusnya terus bersaing di kancah global menunjukkan prestasi-prestasi dan keunggulannya? Ya, Elvira udah duluan aja dari saya, Elvira. Jangan buru-buru, Elvira, jangan tinggalin. Emang jauh ya dari sana. Elvira, tadi kita udah bicara tadi soal Demokrat sama Pak Ruhut, kemudian sama Yunarto. Sekarang udah ada tamu di sofa merah kita, ya. kita. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat paginya nggak ke sebelah sana, saya kira ke sebelah sana. Selamat paginya. Jauh, Pak Saud. Nah, kita udah ada Pak Saud Nasution ya, di Humas Mabes Polri. Kita bicara soal ijazah aspal. Aspal. Lagi koordinasi apa ya? Selamat pagi Pak Saud. Pagi. Pak Saud. Senang sekali Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi pagi-pagi Pak. Aduh. Kemarin kita sempat ngobrol Lady Gaga Pak ya. Kita ngobrol soal Sukhoi. Sekarang kita bicara pagi hari ini soal ijazah palsu Pak. Palsu. Ini ijazah palsu ini marak. Cybercrime mengungkap bahwa ada pembuatan ijazah aspal. Bahkan terang-terangan Pak di online ya, ijazaaspal.com. Tapi sekarang sudah dikukuhkan. Nah, ini sejauh ini bagaimana Pak penyelidikan ini Pak? Dan penyidikan ini masih sulit kita untuk kasusnya untuk diungkap ya, karena ini kan dia kan munculkan sekilas saja. Nah, setelah kita ini mengambil langkah-langkahnya sudah langsung hilang ditutup. Kalau sudah ditutup kita kan perlu waktu untuk membukanya kan. Perlu satu kemampuan untuk itu. Nah, yang penting kita harapkan nanti masyarakat yang merasa korban untuk melapor. Nah, itu yang kita harapkan nantinya. Pak, ini soal ijazah palsu ini seperti apa sih Pak modusnya? Apakah ijazah palsu ini dia ada kerjasama dengan orang dalam atau memang ia bikin sendiri atau seperti apa Pak? Bisa dua kemungkinan seperti itu. Yang jelas kan kalau ijazah palsu itu kan ada yang bekerja sendiri-sendiri dan juga ada yang bekerja dengan orang dalam. Nah, cuma kita lihat nanti dari ini kan kasuistis. Kita lihat dulu gimana. Apakah dia pernah berkuliah atau sama sekali tidak pernah hanya mendapatkan ijazahnya. Nah, kadang-kadang ada orang yang hanya untuk ya bisa dia mengerjakan sendiri, dia palsu sendiri. Yang penting orang yang membutuhkan itu dia ijazah apa aja maunya, penting itu. Nah, tinggal dia cari yang aslinya baru nanti dipalsukan. Kalau penyelidikan dari pihak polisian sejauh ini seperti apa? Dalam artian sempat dikabarkan ada 200 nama Pak ya, yang katanya juga sudah memesan di website tersebut, ada sekitar 200 orang. Apakah pemesan ini juga sudah mulai dipanggil, diselidiki orang-orangnya? Nah, ini kita dalami keseluruhan. Informasi kecil apapun kita akan dalami. Yang terkait dengan nama-nama yang apapun, kalau memang kita bisa tahu alamatnya persis, kita akan ini penyelidikan dulu untuk mengetahui apakah benar seperti itu. Oke. Ini dijeratnya bagaimana Pak bagi yang pemesan Pak? Kena juga? Ya jelas kan, itu kan di dalam undang-undang Sisdiknas itu kan nomor 20 tahun 2003 bagi siapa yang melaksanakan atau mengeluarkan suatu ijazah yang tidak sesuai ketentuan. Dan bahkan orang yang menggunakan. Jadi orang yang mengeluarkan atau suatu institusi, suatu lembaga pendidikan atau suatu apapun namanya yang mengeluarkan suatu ijazah yang tidak sah, itu bisa dihukum. Demikian juga orang yang menggunakan. Masalahnya orang yang menggunakan ini sudah ada belum Pak yang berhasil paling tidak diperiksa lah Pak? Karena kan sindikat ini kan sindikat. Ya. Kemudian pembuatnya sudah berhasil diringkus. Kalau tidak salah ada 4 orang Pak. Ya. Jadi saya kira kalau itu kan
Ini kan kasus ijazah palsu kan sudah banyak ini yang terjadi kan. Dulu sudah ditangani. Kalau khusus online baru kali ini Pak ya? Kelihatannya baru kali ini. Ini pun masih kita dalami dulu. Nah, setelah dibekukan atau ditutup gitu Pak ya, websitenya. Nah, sejauh ini apakah ada lagi Pak website sana ini Pak? Nah, ini dia kemarin website ya. Jasa Ijazah Aspal. Ini terang-terangan ini Pak, Iya. Pak. Seperti menantang kepolisian khususnya unit cybercrime ini Pak, iya kan Pak? Iya. Dulu ini kita akan dalami, kita akan buka, kita bersama dengan semua pihak terkait, termasuk juga lembaga pendidikan, termasuk juga dari Dignas dan juga khususnya untuk ahli-ahli IT. Karena bagaimanapun kan ini kan disebarkan melalui IT, kita akan kerjasama dalam rangka untuk mengungkap para pelaku-pelakunya dan tentu termasuk orang yang menggunakan. Nah, ini sementara ini kan ada harganya nih Pak, mulai dari untuk ijazah D3, kemudian ada S1. Ya. Ini daftar-daftar harganya, mulai dari SMA, S1, S2, ada untuk sertifikat TOEFL, bahkan juga katanya mereka bisa mengeluarkan ijazah universitas yang ada di luar negeri, gitu. Jadi tidak hanya nasional saja. Dan ini kan kita perlu buktikan dulu itu. Kita perlu buktikan, kita akan lihat dulu apakah benar seperti ini. Kadang-kadang kan tertulis seperti, tapi kan belum tentu di lapangan seperti itu kan. Nah, ini kita perlu buktikan dulu, kita perlu penelitian, penyelidikan. Kalau memang seperti itu ya kita malah lebih bagus, lebih melengkapi data kita dalam rangka untuk ditingkatkan dari penyidikan ke penyidikan untuk mencari pelakunya dalam rangka untuk kita proses tuntas. Oke. Baik Pak, di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Rida, mahasiswa dari Universitas Malikul Saleh dari Aceh. Jadi ini ada hampir kemiripan atau kasus yang hampir sama, ini ada ijazah palsu yang terjadi di kampus mereka. Selamat pagi Mas Rida. Pagi. Mas Rida, ini benar ada kasus ijazah palsu di kampus Anda? Iya. Betul ya? Saya pastikan, ya begini, yang bisa saya pastikan, ya? Hari ini kami menduga, karena menurut penelusuran kami dari mahasiswa, itu bersumber awalnya dari sebuah jurusan. Baik. Ditahan dulu Mas Rida, kita harus jeda dulu ya. Kita sambung lagi nanti ya. Boleh. Dan apa kabar Indonesia? Masih akan kembali usai pariwara berikut ini.